Hari ini kita membahas tentang sedekah. Menurut anak-anak ini sedekah itu apa? Ada yang tahu? Ayo. Menurut anak-anak ini sedekah itu yang seperti apa sih? Apa sih yang dilakukan sedekah itu? Nah, benar, memberi. Secara bahasa Arab itu sodakoh, yang artinya pemberian atau dharma. Sedangkan secara istilah apa? Memberi bantuan atau pertolongan kepada yang membutuhkan, ya, disingkat kepada yang membutuhkan. Yang membutuhkan dengan mengharap ridho Allah. Dan sedekah ini, anjuran sedekah tuh ada dasarnya nggak? Ada. Dasarnya apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Di Al-Quran yang menjelaskan surat apa? Al-Baqarah. Ayat 264 dan surat Yusuf Ayat 88. Kalau di Al-Hadis, di hadis ada hadis Nabi Muhammad dan riwayat oleh Imam Muslim. Hadis ini apa sih, Nak? Hadis ini sebenarnya perkataan, perbuatan, tingkah laku Nabi Muhammad. Jadi perbuatan, tingkah laku, perkataan Nabi Muhammad itu bagus gak kalau kita teladani? Bagus. Coba sedekah itu kan ada Al-Quran dan Al-Hadisnya. Coba dibaca Fahri surat Al-Baqarah ayat 264. Beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan yang menerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Apa riya? Pamer. Oke. Kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu licin yang tergelincir, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, apa?
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 kita tidak boleh menyebut-nyebut apa yang sudah kita beri. Benar. Misal contoh nih ya, si Sania tidak punya pena, Kanita punya pena 5. Jadi apa yang harus dilakukan Kanita? Nah benar, memberi. Akhirnya Kanita memberikan 1 pena untuk Sania karena dia tidak punya pena ketika mau menulis. Di minggu berikutnya si Kanita berantem sama si Sania. Boleh nggak? Mungkin boleh nggak menyebut-nyebut kembali apa yang udah diberi? Kamu kemarin udah aku kasih pena, boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Apa yang sudah diberikan jangan disebut-sebut kembali. Ikhlas. Nah, apa yang sudah dikasih sudah ikhlaskan. Percayalah nanti akan Allah ganti dengan yang lebih lagi. Ya, oke. Terus boleh nggak nih? Misalnya di sekelas ini ya, ada yang nggak bawa buku. Seharusnya apa yang anak-anak Umi harus lakukan? Memberi pinjaman buku, mengajak dia belajar bersama, ya kan? Karena temannya nggak bawa buku, harus memberi pertolongan kepada teman-temannya. Gak ada ruginya anak-anak Umi memberikan pertolongan, anak-anak Umi memberikan bantuan untuk teman-temannya. Tidak ada ruginya, benar, tidak ada ruginya. Misal, pernah nggak anak-anak Umi ke pasar? Nah, ada orang yang mungkin itu sebenarnya yang harus kita pelajari. Ada orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita, dia punya keadaan yang cacat, ada yang dia meminta-minta. Jadi apa yang harus lakukan? Kalau ada uang, berikan. Walaupun hanya 5.000, yang penting diberi. Bermanfaat nggak untuk orang itu? Bermanfaat. Uang yang anak Umi berikan kepada dia ketika dia berikan untuk makan atau minum atau untuk kebutuhannya karena dia keterbatasan, itu akan mengalir pahala untuk anak-anak Umi. Oke? Coba baca surat Yusuf ayat 88 Kanita. Nah, yang artinya dari Yunus bin Ubayd dari Anas bin Malik bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah. Jadi dengan memberi anak-anak ini bersedekah itu nggak akan membuat anak-anak ini miskin, ya. Justru Allah akan tambahkan lagi rezeki anak-anak ini lebih dari itu. Tapi tidak boleh berharap terlalu lebih. Nanti masukkan kotak amal 2.000. Mintalah nanti Allah kasih aku 2 juta di sini. Gak boleh kayak gitu ya, Nak. Iya, gak boleh. Masukin 2.000 berharapnya 2 juta. Gimana coba itu? Ketika melakukan sesuatu, ketika memberi, ketika bersedekah, ketika memberi pertolongan kepada orang lain atau siapapun itu dengan ikhlas, jangan mengharapkan sesuatu. Masukin uang ke kotak amal kan habis sholat Jumat, masukinlah ke kotak amal 2.000. Ngarepnya sama Allah dapat 2 juta. Gimana itu? Tidak bisa, jangan mengharapkan sesuatu. Berharap itu tidak usah banyak berharap yang memang akan mengotori hati kita, nah.
Ya, jadi kan kayak gitu hatinya kotor kan, ya ampun aku sedekah mau 2.000 kok nggak balik uang aku, kan jadinya kayak gitu kan. Coba kalau ya udah pokoknya ini aku ya Allah niatnya untuk bersedekah karena Allah, itu nggak akan timbul sifat atau di hati pemikiran kayak gitu, nggak akan timbul. Nah, paham ya? Paham nggak? Terus ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Tirmizi an Yunus ni Ubaidin anil Hasan an Nasi ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mita tasu. Yang artinya apa? Oh, ini tadi yang dibaca siapa namanya? Yang dibaca tadi terakhir ya? Sama. Terus ada arti yang surat Yusuf itu tadi ya. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga ketika telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah jatah seperti gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Itulah tadi dibilang, gak ada ruginya anak-anak ini bersedekah. Memberi kepada orang lain tidak ada ruginya. Akan Allah gantikan lebih dari itu. Akan Allah beri kenikmatan. Akan Allah jauhkan dari bintang marah bahaya. Terus ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wali wassalama qala iza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin au ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulu. Yang apa? Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Umi mau tanya sama anak-anak Umi, ada yang tahu nggak hukum sodakoh, hukum sedekah itu apa? Pintar. Sunnah mu'akkad, sunnah yang dianjurkan. Jadi ketika melihat seseorang sedang kesusahan, janganlah membekukan hati, nggak mau nolong. Dengar nggak? Ketika temannya butuh pertolongan atau orang yang ada di sekeliling kita membutuhkan pertolongan kita, ketika kita bisa, kenapa tidak? Oke? Dan tadi sudah dikatakan, ketika kita meninggal semua terputus kecuali apa? Sedekah jariyah, terus ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Sedekah. Anak-anak ini sedekah ke masjid misalnya, sholat Jumat. Masukinlah 2.000, 5.000 setiap minggu, itu 1.000, yang penting ikhlas. Itu nantinya akan mengalir ke anak-anak ini, meskipun anak-anak ini sudah tidak ada di dunia. Uang yang masuk itu nanti akan dikelolakan sama panitia masjid yang akan dikelola untuk memperbaiki masjid. Misalnya panas, nggak ada AC-nya, dipasang AC. Misalnya ini sajadahnya kurang, nanti dibelikan untuk sajadah. Jadi setiap orang yang menginjakkan kaki ke masjid dan setiap orang yang memakai barang itu, maka akan mengalir pahala untuk kita. Jadi jangan takut untuk bersedekah. Ilmu yang bermanfaat, ilmu, kita memberikan ilmu kepada orang lain, itu merupakan sedekah bukan? Kayak Umi ngasih tahu anak-anak Umi, nah sedekah tuh kayak gini. Anak-anak Umi nggak boleh minum
Umi menjelaskan kepada anak-anak Umi apa sih manfaat sedekah. Sedekah yang baik itu seperti apa, tidak boleh disebut-sebut, ya kan? Nanti 10 tahun ke depan anak Umi masih ingat apa yang Umi jelaskan. Oh iya, kata Umi Rizka, kalau kita memberi orang nggak boleh disebut-sebut. Kalau kita memberi harus ikhlas. Kalau ada orang yang meminta bantuan, meminta pertolongan atau butuh pertolongan, kita harus inisiatif untuk membantu. Kalian teringat nih nanti 10 tahun ke depan sudah besar, sudah bujang, sudah gadis. Ingat omongan Umi, itu ngalir nggak pahalanya untuk Umi? Ngalir. Selama ilmu itu dipakai anak-anak Umi, akan ngalir juga ke Umi. Jadi ketika anak-anak Umi pintar nih ya, misalnya tahu, oh manfaat tuh sholat tuh apa, sholat itu seperti apa. Ada temennya yang nggak tahu, dia tanya, anak-anak Umi diem aja, nggak boleh seperti itu. Ketika anak-anak Umi tahu, sholat itu cak mano sih, berapa rakaat sih, apa sih hukum sholat, misalkan. Ada temen yang mau yang tanya, padahal Fahri tahu misalkan. Padahal Fahri tahu misalkan. Si Rasya misal si Rasya nggak tahu, Fahri tahu, tapi Fahri nggak mau ngasih tahu. Jadi ilmunya tidak bermanfaat karena coba kalau si Fahri kasih ke Rasya, hukum sholat wajib, sholat fardu itu wajib loh. Sholat 5 waktu itu wajib loh Rasya. Sholat 5 waktu itu kayak gini. Misalnya sholat maghrib itu kayak gini Rasya, 3 rakaat gitu. Si Fahri ngajarin si Rasya tahu kan, begini ya cara sholat. Akhirnya si Rasya menjalankan itu setiap hari. Ngalir nggak doanya ke Fahri? Ngalir. Walaupun misal Fahri nanti yang nggak ada, selama ilmu yang diberikan Fahri masih Rasya berikan kepada orang lain, masih Rasya manfaatkan terus menerus, itu akan mengalir juga ke Fahri. Nanti Rasya ngasih tahu ke Kanita, nambah lagi untuk Fahri pahalanya, nambah juga untuk si Rasya. Jadi tidak boleh takut untuk berbagi ilmu. Ketika kita tahu, beritahu, gak akan ada ruginya, nak. Ya. Terus doa anak yang soleh. Nah, gimana mau jadi anak yang soleh? Kalau ngaji aja males, sukanya ke warnet. Kalau nggak ke warnet, mainan HP sepanjang hari, dari pagi sampai mau tidur lagi. Gimana itu? Sekolah males, gimana mau jadi anak yang soleh? Gimana coba? Gimana mau bawa orang tuanya ke surga? Gimana coba kalau gitu? Kasihan nggak? Kasihan. Misal si Safira, Rara, misalnya si Rara ini puasa nih bulan Ramadan. Rara kan belum balik, puasa Ramadan. Dia mutus sebelum ke rumah, nggak bilang sama orang tuanya. Walaupun si Rara nggak bilang sama orang tuanya nggak tahu, tapi Allah tahu. Apa hukum puasa Ramadan? Nah, wajib. Kalau wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Si Rara ini tadi mutus aja, balik sekolah, pulang sekolah, dia mampir lah ke kafe. Jajanan itu enak banget, makanlah dia sampai kenyang. Makan, minum, sudah itu dihapusnya kan, jadi gak tahu orang tuanya. Tapi Allah lebih tahu. Orang tuanya gak tahu, Allah tahu. Kasihan gak? Dosanya si Rara ditanggung juga sama orang tuanya. Padahal orang tuanya gak berbuat itu, tapi dosanya dapat. Kasihan gak sama orang tuanya? Kasihan. Ya, sebelum anak lebih balik, dosanya itu masih ditanggung orang tua. Kan kasihan orang tua yang nggak melakukan dosa, anaknya berdosa, akhirnya apa? Orang tuanya dapat dosa juga. Itu yang harus dijaga. Misal, gimana sih ini sebenarnya kita memberi itu? Pokoknya anak-anak Umi coba diamalin ya. Kalau memang nggak ada uang, benar-benar nggak ada uang, cobalah sisihkanlah waktu kalian atau uang kalian itu sedikit untuk bersedekah. Nanti Allah kasih lebih dari itu, tapi tidak boleh mengharap. Nanti sedekahnya 2.000, mintanya 2 juta. Gimana coba itu? Ya kan?
sedekah itu ya Allah, aku bersedekah karena Allah gitu. Misal Umi memberikan jilbab sama si Kanita, misalnya. Jilbab itu untuk apa? Untuk menutup aurat. Dipakailah sama Kanita. Umi misalnya belikannya warna pink ya, karena dia suka warna pink, dipakai terus sama si Kanita. Itu akan ngalir nggak pahalanya buat Umi? Iya benar. Karena hukum jilbab itu wajib. Nah ini untuk yang perempuan. Hukum jilbab itu wajib. Nah misalnya ya dibilang tetangga, ada yang bilang, Allah kamu aja masih nakal, masih suka mainan ini. Sudah, anak-anak ini yang perempuan sudah, nggak usah dengarkan omongan seperti itu. Karena pada hukum berjilbab itu wajib. Mau seburuk apa amal kalian itu tidak akan menggugurkan bahwa berjilbab itu wajib, menutup aurat itu wajib. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Bukan Umi ngomong aja, sudah ada itu di dalam Al-Quran. Dijelaskan bahwa apa? Memakai jilbab, menutupi aurat bagi perempuan itu wajib. Misalnya diomongin orang, kalau kamu pakai jilbab, kamu aja ngomongnya masih kayak gitu. Nah, kan ada kan yang suka julid temennya, Allah sok kealiman. Sudah, gak usah didengerin. Itu syaitan itu yang berbentuk manusia. Jadi setan tuh bukan yang bentuknya pocong aja kayak gitu, kuntilanak. Bukan. Kadang-kadang setan itu ada yang bentuknya manusia ada. Iya, ada yang bentuknya manusia. Allah kamu pakai jilbab, kamu aja kalau ngomong masih kayak gitu. Itu gak usah didengerin. Tidak akan menggugurkan kewajiban kita untuk berjilbab. Jadi mulai sekarang anak-anak Umi pakailah jilbabnya. Kenapa Umi harus memakai jilbab? Iya, nah itu menutup aurat. Ketika kita ditutup auratnya, maka orang-orang tuh agak segan sama kita. Coba kalau misal Umi pakai baju segini, terus nggak pakai jilbab segini, jadi gimana orang-orang tuh ngeliat Umi? Akhirnya Umi diejek, ya dipermainkan, ya kan? Suka kan? Pernah nggak lihat orang-orang di jalan yang pakai baju seksi suka digangguin cowok-cowok? Nah, secara tidak langsung jilbab yang kita balurkan ke tubuh kita itu untuk melindungi kita, nah, berjilbab tuh jadi gak ada ruginya kita berjilbab. Aku belum siap pakai jilbab panjang, pakai jilbab dulu yang penting. Kalau belum siap panjang, ya kan? Karena apa nak? Kita mau hijrah itu memang butuh proses, tapi harus ada niat di dalam hati. Ini jangan berangkat ke sekolah pakai jilbab, balik sekolah pakai celana pendek ke warung. Nah, gimana kayak gitu? Berarti percuma aja dong Umi udah ngasih tahu kalau nggak diamalkan, ya kan? Sudah tahu hukum wajib itu wajib. Aduh Umi, misalnya di kaca aku tuh cantik banget kalau nggak pakai jilbab. Ada kan yang seperti aku cantik banget nih kalau nggak pakai jilbab. Aku kalau pakai jilbab kelihatan gitu. Tidak. Teman aku nggak mau temenan lagi sama aku kalau aku nggak berjilbab. Enggak nak. Lakukan semuanya hanya untuk Allah. Lakukan semuanya untuk mengharap ridho Allah. Ya sudah, kalau temennya nggak mau temenan sama kita nggak masalah. Yang penting kita sudah berjalan di jalan Allah. Dan nantinya mereka ketika sudah sadar, mereka akan tahu kenapa kita mempertahankan jilbab kita. Teman kan banyak, kan gitu nah. Jadi berteman itu juga anak-anak harus pintar-pintar. Ambil sisi baiknya. Oh baiknya, oh dia ini lembut. Oh kita gitu. Oh berarti aku harus kayak gitu. Ya, paham ya? Hah? Apa Farid? Hah? Tidak lah, itu untuk cewek. Untuk cewek kalau berjilbab itu nah. Ayo ada pertanyaan nggak untuk sedekah nih? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Masih ada ini, masih ada yang mau ditanyakan, masih ada yang mau belanja. Kira-kira sedekah itu akan memiskinkan kita nggak? Tidak. Oh, Allah tambah lagi rezekinya, Allah tambah lagi kenikmatannya.
lebih baik tangan di terus gini, ini aku mau sedekah, pamer kan, sedekah, aku mau sedekah 20 juta di masjid, nanti kan diumumkan nama aku. Itu ria apa enggak? Ria. Berarti belum sepenuhnya ikhlas. Nanti aku mau cari uang, ini 24 jam aku mau kerja terus. 1 jam aja waktu tidur aku. 1 jam aja waktu tidur aku, nggak usah sholat lagi, nggak usah beribadah lagi, nggak usah sesuatu. Pokoknya kerja aja 24 jam itu. Cuma 1 jam waktu tidur, boleh nggak? Tidak boleh. Zolim nggak terhadap diri sendiri? Menyakiti diri sendiri kan? Tidak boleh. Jadi hablum minallah dan hablum minannas harus imbang. Boleh nggak aku mau sholat, terus aku mau ngaji terus, aku mau ibadah terus, tapi aku nggak mau sekolah, aku nggak mau kerja, aku nggak punya cita-cita di dunia. Pokoknya hidupku hanya untuk beribadah saja. Boleh nggak? Tidak. Itu artinya apa? Tidak imbang, nah. Tidak imbang. Sedangkan kita manusia yang berada di dunia ini ya, kita punya kewajiban, kita punya tanggung jawab. Gimana mau makan kalau nggak kerja? Berdoa aja, misalnya berdoa, ya Allah turunkanlah makanan untuk aku, ya Allah. Ya Allah turunkanlah aku uang 1 miliar. Bisa nggak kayak gitu? Iya, nggak bisa nak. Memang kita bekerja juga butuh berdoa, meminta pertolongan kepada Allah, meminta Allah untuk memudahkan rezeki kita. Iya, memang. Tapi kalau berdoa aja, ya Allah turunkanlah makanan uang 1 miliar, tapi nggak kerja, gimana Allah mau memberi kalau tidak ada usaha dari kita? Berdoa terus, ya Allah pokoknya turunkan makanan di depan aku, uang 1 miliar di depan aku, tapi di rumah aja nggak kerja. Tidak boleh. Sama, ya Allah nggak ingat nih sama Allah, nggak ingat ibadah, nggak ingat sama Allah, nggak ingat diri kita. Pokoknya 24 jam itu waktunya tuh kerja terus. Kerja terus. Pokoknya aku mau uangnya aku tuh banyak, nanti mobil aku tuh banyak, rumah aku tuh banyak. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Tidak boleh. Karena apa? Ingat lagi, siapa yang memberi? Allah. Ketika Allah bilang, ketika Allah ingin mengambil, seketika akan Allah ambil. Walaupun kata anak Umi, Allah tidak mungkin lah Umi, uang aku banyak, rumah aku banyak, mobil aku banyak, nggak mungkin habis seketika. Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Ya kan? Mungkin nggak bagi Allah? Seketika sehari habis. Gimana kalau tiba-tiba kebakaran semua, mobilnya habis, rumahnya habis, uangnya habis? Mungkin kan? Iya, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Ya kan? Kerjalah 24 jam. Tidak makan, sudah nggak mau makan, nggak mau ibadah, pokoknya kerja aja, aku mau uangnya yang banyak. Tapi nggak berdoa sama Allah. Berkah nggak sih sebenarnya apa yang kita butuhkan? Apa hanya sekedar uang? Apa hanya sekedar mobil, rumah? Semuanya banyak. Apa hanya sekedar itu? Sedangkan kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita tuh akan tetap hidup di akhirat. Jadi itu semua tidak dibilang nggak penting juga itu butuh. Tapi kalau itu menjadi prioritas itu tidak. Cuma kan punya uang banyak tidak mau memberi. Cuma nggak? Cuma karena rezeki yang barokah itu rezeki yang Allah ridho. Kalau kata Allah nggak ridho, sudah habis aja itu. Misal anak Umi, misal Tasya, gajinya sebulan 50 juta. Tapi Allah nggak ridho dengan pekerjaan yang Tasya buat. Misalnya apa? Didapat dari berjudi. Nah, tidak boleh. Didapat dari berjudi. Dapatlah 50 juta ya tuh. Itu tidak akan berkah, habis aja uang itu, nah. Ya kan? Dan mencarilah uang dengan jalan yang halal. Kalau dari jalan yang haram, itu akan mendarah daging. Itu akan mengotori diri kita. Paham?
berkah? Ya kan? Jadi gini nak, rezeki itu mau kalian kejar sejauh apa? Sejauh apa? Kalau itu masih rezeki kalian akan kembali ke anak-anak Umi. Ya. Tapi mau dikejar sejauh apa? Gimana pun caranya, kalau itu kata Allah bukan hakmu, itu tidak akan menjadi milik anak-anak Umi. Iya kan? Iya. Ayo, ada pertanyaan nggak? Masih ada waktu. Bersedekah. Udah mati nggak?